Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Hakim, nomor NIM 4032100010. Di sini saya akan menyampaikan presentasi dalam rangka memenuhi tugas UTS perkembangan zakat dan wakaf di dunia modern. Dosen pengampu Siti Mariatul Qibtiyah STHI. Presentasi yang akan saya sampaikan ini berjudul Filantropi Islam di Masa Kolonial. Di masa kolonial, perkembangan filantropi Islam sangat kuat pada abad ke-19 yang disebabkan oleh hilangnya kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Pada masa kepemimpinan Belanda, filantropi sepenuhnya menjadi urusan pribadi. Pada periode ini menunjukkan filantropi berkembang karena pemerintah Belanda yang kuat menerapkan kebijakan sekuler. Kebijakan sekuler memisahkan antara agama dan negara. Filantropi Islam meningkat lebih luas seiring dengan meningkatnya komunikasi Muslim dengan dunia Islam dan menguatnya pemerintahan Belanda di Indonesia. Jadi filantropi Islam pada masa kolonial itu menguat pada abad ke-19 dan karena penerapan kebijakan sekuler oleh pemerintahan Belanda. Kebijakan sekuler yang dimaksud adalah tidak mencampuri urusan keagamaan. Selanjutnya, fikih dan ulama. Penguatan filantropi sebagai praktek individu. Praktek filantropi didasarkan pada konsepsi dan penguatan dan pengetahuan oleh dua tradisi, yaitu ulama dan kitab-kitab fikih. Budaya fikih memiliki dua dampak terhadap filantropi, membudayai zakat dan wakaf, memberdayakan ulama. Popularitas fikih berdampak dalam memperkuat kedudukan ulama sebagai penyebar sekaligus sumber budaya fikih, serta ulama menjadi rujukan utama dalam hal zakat, tentang besaran siapa yang menerima dan kapan dibayarkan. Jadi fikih dan ulama sebagai rujukan utama tentang konsep filantropi pada masa kolonial Belanda. Rujukan utamanya adalah fikih dan ulama. Seperti itu. Kontestasi penggunaan zakat. Penguasa vis-a-vis masyarakat. Kontestasi antara penguasa dan masyarakat dalam pengelolaan zakat dan proses bagaimana zakat menjadi urusan pribadi yang bersifat sukarela. Masyarakat menginginkan kebebasan secara pribadi kepada siapa zakat dibayarkan, sedangkan penguasa lokal menginginkan zakat dipergunakan sesuai dengan keinginannya, seperti untuk membangun masjid, untuk fasilitas umum, atau membayar pejabat yang mengurus keagamaan. Jadi kontestasi zakat pada masa itu tergantung dari pribadinya masing-masing. Semua menginginkan, mempunyai keinginan. Masyarakat mempunyai keinginan sendiri, pemerintah juga mempunyai keinginan sendiri. Ya. Sistem remunerasi patron klin, pembayaran zakat dan fitrah diberikan secara sukarela sebagai dasar sistem relasi atas dasar balas jasa. Ya. Juga masih berjalan sistem remunerasi. Ya. Jadi membayarkan zakat itu diberikan kepada mereka yang sudah berjasa. Misalnya berjasa, mereka berjasa kepada saya, ya saya berikan kepada mereka zakat saya. Ya. Seperti itu. Eksploitasi zakat dan fitrah. Zakat fitrah diambil dari dan dipergunakan secara paksa
oleh dan untuk kepentingan penguasa dilakukan oleh raja-raja di tanah Jawa. Nah, pada masa kerajaan itu masih terjadi eksploitasi zakat dan fitrah, ya, pemaksaan. Selanjutnya kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Untuk menghindari pemaksaan, pemerintah Belanda menjadikan zakat fitrah sebagai sumbangan sukarelawan sejak tahun 1858. Kebijakan tidak campur tangan pemerintah terhadap kedermawanan Islam dapat dilihat pada peraturan pemerintah Bitblet 407 tahun 1858 yang berisi tentang pelarangan zakat untuk dana rumah sakit sipilis. Juga pada Bilblet 1892 tahun 1866 yang berisi mengenai iuran zakat. Juga pada Bilblet 6200 tahun 1905 yang memuat tentang pengumpulan zakat dan pengawasannya. Privasi mendukung semua jenis sumbangan untuk membuat lembaga Islam seperti masjid dan pondok pesantren. Jadi pada pemerintahan Belanda, ya, itu juga membuat peraturan-peraturan tentang zakat, ya, yang dimuat pada Bilblet, ya, yang telah saya sebutkan tadi, dan membuat privasi yang mendukung jenis sumbangan, ya, jenis sumbangan untuk membuat lembaga Islam seperti masjid dan pondok pesantren. Jadi untuk membuat kelembagaan yang menerima sumbangan zakat dan sebagainya itu pada lembaga masjid dan pondok pesantren. Perkembangan kelembagaan Islam melalui sedekah dan wakaf. Masjid milik masyarakat dan sebagai institusi wakaf. Pada masa kolonial, masjid banyak didirikan oleh masyarakat karena dua alasan. Satu, semakin berkurangnya kerajaan Islam. Yang kedua, pemerintah Belanda tidak mencampuri urusan agama. Jadi institusi wakaf itu pada zaman kolonial Belanda itu dititik beratkan pada masjid, ya. Jadi masjid itu merupakan institusi wakaf, maksud saya institusi wakaf dan zakat, ya. Masjid didirikan di atas tanah wakaf dan memperoleh pemasukan hasil dari tanah wakaf untuk keperluan pemeliharaan sekolah, masjid dan lainnya. Untuk menghindari perselisihan dan sengketa tentang wakaf, pemerintah mengeluarkan aturan untuk mendaftarkan masjid dan tanah wakaf pada tahun 1905. Pendaftaran wakaf naik secara signifikan pada masa pemerintahan Belanda. Karena sering terjadi perselisihan wakaf, ya, pada pemerintahan kolonial itu, sehingga pemerintah itu mengeluarkan aturan, ya, masjid untuk mendaftarkan masjid dan tanah wakaf. Selanjutnya, pesantren dan filantropi. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang melestarikan tradisi filantropi dan menjadikan sedekah, zakat, dan wakaf sebagai unsur pentingnya. Pesantren telah memiliki tradisi kemandirian dan bantuan sukarela dari awal kemunculan abad 17. Pada abad 19, pesantren mulai jadi lembaga independen, meskipun di antara sebagiannya mendapatkan bantuan dari pemerintah Belanda sebagai pengakuan atas status pendidikan desa merdeka, di mana mereka dibebaskan dari pajak dan kerja wajib.
pada abad 19 itu ya, pondok pesantren itu diberikan status perdikan ya, oleh pemerintah Belanda untuk dibebaskan dari membayar pajak dan kerja wajib. Kerja wajib kalau pada waktu itu bisa dikatakan rodi. Kasus sedekah dan wakaf di pesantren Berjan. Pondok pesantren Berjan didirikan oleh Yai Zarkasi tahun 1830. Yang terjadi pada pesantren Berjan. Pesantren Berjan itu didirikan oleh Kiai Zarkasi. Ya. Yang Kiai Zarkasi itu pada dulunya itu belajar di Mekah, belajar kepada Syekh Abdul Karim Al-Bantani sebagai Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, dan juga belajar kepada Kiai Soleh Darat ya, juga sebagai pemberi ijazah Kiai Zarkasi. Kiai-kiai pada pondok pesantren Berjan itu turun temurun, mulai dari Kiai Zarkasi. Kiai Zarkasi meninggal, diteruskan Kiai Sodik, diteruskan Kiai Nawawi, diteruskan Kiai Ahmad Khalwani sampai sekarang. Masing-masing menularkan ciri khas sendiri-sendiri pada zamannya. Intinya tradisi filantropi di Pondok Berjan adalah semangat swadaya, kemandirian dikombinasi dengan sedekah dan kerja sukarela. Sumbangan berbentuk uang sekolah dimulai tahun 1965. Sedangkan sumbangan biaya makan itu pada tahun 1966. Ketika pondok sudah memiliki yayasan Raudhatut Thalab, ya, nama awal dari pondok pesantren Berjan. Ada 4 sumber keuangan pondok Berjan, yaitu sumbangan dari pemimpin atau kiai, 2 sumbangan orang tua santri, 3 sumbangan dari masyarakat atau lembaga yang halal dan tidak ada keterikatan, yang keempat hasil usaha. Selanjutnya menjaga kas atau dana masjid dari intervensi negara. Jadi dana masjid pada saat itu intinya tidak mau diintervensi oleh negara. Kas atau dana masjid menjadi permasalahan besar pada masa kolonial karena dana masjid jumlahnya sangat besar. Dan ada perbedaan pendapat antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan dana yang diperoleh dari kegiatan sumbangan. Pemerintah secara ketat menginginkan dana masjid digunakan untuk kegiatan keagamaan dan sebagai kegiatan benar-benar sukarela, bersifat swasta secara penuh, bebas dari campur tangan negara. Sedangkan masyarakat menginginkan segala sumber daya apapun yang mereka miliki untuk kesejahteraan mereka dan tak terbatas untuk ritual Islam, tak peduli status pemerintah atau non-pemerintah, karena masyarakat menganggap bahwa dana tersebut adalah dana publik atau baitul mal. Kas dana masjid telah digunakan masyarakat sebagai jalan masuk mengelola kegiatan filantropi Islam modern. Demikian yang bisa saya sampaikan dari apa yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.